materi berkaitan dengan e-learning, di mana e-learning ini khususnya akan membahas tentang Google Classroom. Nah, seperti apa Google Classroom itu, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Marilah kita sama-sama memperhatikan dan menyimak pemaparan dari presenter kita pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan presenter kita saat ini Bapak Eka Hidayat dari SMK Yasti Cisaat, yang kebetulan Pak Eka ini memegang mapel TIK, dan Pak Eka juga kesibukannya itu sekarang lagi ada mengadakan kelas online kepada siswanya dan kepada mahasiswanya, serta ada kelas online yang memang di luar SMK-nya yang menjadi tamu online-nya atau tamu di Google Meeting Room. Ini sangat ekspos sekali, makanya kita gali ilmu dari Pak Eka. Mangga Pak Eka, silakan Pak Eka. Baik, terima kasih Ibu Suci. Izinkan saya memaparkan materi tentang e-learning yang pertama kemarin sudah saya sampaikan bagaimana e-learning konsep dengan e-learning tool yang harus disediakan. Tapi kali ini izinkan saya fokus kepada pemanfaatan Google Classroom, yaitu aplikasi yang sudah disediakan oleh Mbah Google untuk bisa melakukan kolaborasi ke perangkat ya ada klien. Juga si aplikasi ini juga langsung berkolaborasi dengan beberapa platform Google yang sudah kita kenal seperti Google Form buat presensinya, pembuatan kuis, Google Drive buat penyimpanannya, Google Schedule itu buat penjadwalan, dan macam lainnya. Maka kalau kita bulatkan, sebenarnya Google juga memiliki fasilitas tool buat pendidikan, yaitu yang disebut dengan Google Edu, Google Education. Syarat menggunakan Google Education ini yakni menggunakan akun Google tersendiri yang sudah di-set kepada website sekolah masing-masing. Jadi apabila satu sekolah tersebut memiliki sebuah halaman website, pasti sudah disertakan dengan admin cPanel dan mail super administrator. Nah, mail administrator ini itu bisa kita gunakan langsung ke dalam fasilitas Google Education ini. Izinkan saya share materi sebentar. Sebentar ya. Nah, ini slide-nya. Sebelum itu saya izinkan slide. Kita coba. Ini. Misalkan saja salah satu contoh e-learning yang sudah berjalan seperti halnya di UGM. Kalau UGM ini dengan nama Elok, ini menggunakan e-learning Moodle. Nih, berarti bisa customize dan kita setup di server kita. Lalu, misalkan saja kita akan buka Google Edu. Ini tampilan Google Education. Nah, kita bisa menggunakan login Google Classroom, Google Suite, Admin G Suite, Google Cloud Platform, atau tugas lainnya. Nah, kita coba lihat apa sih fitur apa saja yang kita bisa gunakan di Google Edu ini. Tidak bisa, maaf.
Kita pakai konsol admin. Nah, ini kan nggak bisa kalau pakai akun pribadi. Nah, kita harus menggunakan akun yang sudah terdaftar ke Google dengan syarat akun Google ini milik lembaga. Luar biasa. Ini tampilan Google Edu. Kita bisa buat company profile, kita bikin grup, user, apps. Bahkan kalau kita menjadi seorang Android developer, kita tinggal masuk ke sini dan kita bisa setup melalui aplikasi Google Edu ini. Nah, kaitan dengan Google Classroom, ini pernah dijelaskan sebelumnya oleh rekan kita Pak Topik, dan izinkan saya membahas kembali tentang Google Classroom. Memanfaatkan Google Classroom itu luar biasa, Pak. Kalau kita sebagai guru akan terasa sekali bagaimana pengolahan kelas secara online. Dari mulai bahwa si guru harus menyiapkan kelas, lalu mengajak dalam jaringan kepada siswanya dengan menginformasikan kode kelas dan siswa hanya melakukan join saja. Lalu penugasan. Di penugasan di sini banyak modelnya, ada berbentuk quiz, multiple choice, ada short answer, bahkan kita bisa berkolaborasi dalam mengedit dokumen yang diupload oleh siswanya. Misalkan saja ini 11 TKJ 2, kita sedang melakukan verifikasi laporan PKL yang dilakukan oleh 3 orang guru. Jadi kita tinggal bisa kolaborasi ini. Misalkan di sini ada 3 guru, itu ini rekan saya, ini saya dan Pak Idris. Nah, guru bersangkutan akan mengelola kelas ini dalam penugasan verifikasi laporan PKL. Misalkan saja kita lihat di tugas kelas ada laporan PKL. Kita lihat misalkan satu anak Rivaldi belum mengerjakan PKL-nya, mengerjakan laporan PKL-nya. Nah, seperti ini. Bab 1, bab 2. Ini diedit bersama-sama beserta tugasnya. Contoh kita buat bab 4. Dengan fasilitas Google Classroom ini, kita juga bersamaan otomatis akan menggunakan Google Doc dan lainnya. Nah, indah sekali, Pak, kalau kita mau edit bersama dengan siswa kita. Misalkan rata kiri, rata kanan, lalu hurufnya terlalu besar, atau pemilihan fontnya harus Times New Roman, kita bisa edit bersama dengan siswa kita sampai akhirnya dokumen ini bisa langsung jadi dan siap cetak, dan dokumennya tidak akan hilang karena tersimpan di Google Drive. Nih, Pak, Google Classroom. Seputar tentang Google Classroom. Penugasannya banyak, ada tugas quiz, pertanyaan, materi, dan gunakan kembali postingan bisa kita angkat. Dan adapun pada saat kita pemberian materi di Google Classroom ini sudah memberikan fasilitas forum, ya ini di mana kita diizinkan buat memberikan materi dalam kolom forum. Contoh yang sedang kita laksanakan,
bahwa kali ini saya akan membuat UKK daring, uji kompetensi kejuruan daring. Nah, kita beri batas waktu sampai besok, dan apa sih konten yang harus saya share yang bisa dipahami oleh anak? Itu kita buka di sini dan anak bisa membaca forum. Nah, ini maklumatnya. Kalau misalkan tergulung dengan chat, kita bisa tambahkan ini menjadi pindah ke atas. Bisa pindah ke atas. Ini tugasnya tempat di mana anak-anak bisa melakukan uploading datanya hingga kita bisa cek langsung anak ini sudah mengupload datanya atau belum. Nah, dari kesemuanya ini jelas rasanya sudah masuk tahap pemanfaatan kalau kita sudah memiliki akun utama, yaitu akun Gmail, pemilik si Mbah Google ini. Jadi kalau saya coba klasifikasikan bahwa akun Gmail pribadi kita bisa mengelola fasilitas Google Education ini per item. Sedangkan kalau kita memiliki akun Google lembaga, kita akan menikmati semuanya dari admin Google Edu ini. Bahkan conference menggunakan Hangout itu semua bisa kita nikmati bersama asalkan kita punya akun lembaga. Ya pastinya semua sekolah sudah memiliki website dan setiap website yang sudah di-hosting itu sudah otomatis sinkronisasi dengan akun Google yang didaftarkan. Kan ini websitenya dan saya sudah buka satu link subdomain untuk anak saya bisa masuk ke Google Classroom ini. Apa itu suara? Sebentar. Jadi intinya si website yang dibuat oleh sekolah itu tetap produktif, Pak, Bu. Karena apa? Kita menempelkan konten-kontennya. Ya, salah satunya adalah membuat subdomain yang mengarahkan anak-anak kita ini bisa terus melakukan klik URL yang sudah tersedia di website sekolah. Apalagi email yang sudah terdaftar di hosting domain kita sudah juga bisa diizinkan untuk menikmati fasilitas yang dimiliki oleh Google Education ini. Misalkan ini dan kita salin, kita coba buka di new tab apa yang terjadi, maka kita langsung diarahkan ke Google Classroom. Kalau Bapak Ibu penasaran bagaimana sih Pak mulainya agar kita bisa menikmati Google Classroom ini, mari kita simak pemaparan sederhana tentang bagaimana kita pertama kali menyiapkan Google Classroom yang selanjutnya kita akan share ke peserta didik. Syarat penggunaan Google Classroom harus memiliki akun Google Apps for Education. Ini buat lembaga. Akun ini merupakan kerjasama antara Google dengan sebuah lembaga pendidikan. Yang tadi saya bilang bahwa
sekolah yang sudah memiliki website, maka otomatis sudah mendirect langsung dan melakukan sinkronisasi kepada akun Google yang sudah disiapkan setelah melakukan hosting domainnya. Maka kita akan bisa menikmati login Google untuk education. Sedangkan Classroom Google itu sendiri tinggal kita klik URL ini, classroom.google.com, dan kita bisa lakukan login menggunakan email Google pribadi kita atau email personal kita. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana isi konten dari Google Education, maka selanjutnya kita akan masuk bagaimana tampilan Google Classroom. Seperti ini kan Pak Buya, itu biasa tadi review bersama. Kan emailnya ini, lalu tinggal tambah account, terus nanti kita tambah kelas dan lainnya. Langkah ketiga, kita buat kelas. Nah, kita di sini ada gabung ke kelas, maksudnya join. Kalau kita sebagai guru, kita buat kelas. Kalau misalkan satu kelas itu kita akan buat kolaborasi oleh 4 atau 5 guru, maka kita hanya satu kali buat kelas, kita jaring peserta didiknya sampai sudah terisi sejumlah siswa yang kita akan jaring, maka kita pun mengajak peserta yaitu menjadi guru untuk bisa gabung ke kelas ini. Cara joinnya bisa menggunakan email personal guru tersebut. Kalau kita tidak bisa, maka kita share setelah pembuatan kelas adalah ada kode kelas. Nah, setelah dibuat, kita create, muncullah kode. Ini yang kita share ke peserta didik. Gitu. Nah, untuk video tutorial bisa Bapak Ibu klik di laman ini atau nanti materi ini kita akan share agar bisa kita pelajari bersama-sama perlahan. Bila ada kesulitan bisa langsung tanyakan ke jaringan pribadi saya. Selamat mencoba. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lebihnya itu mudah-mudahan jadi pemikiran kita bersama agar terus melakukan eksplorasi. Bila ada kurangnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mangga Bu Suci. Halo Bu Suci. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Eka. Alhamdulillah informasinya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti bisa diaktualisasikan ya Pak Eka. Ataupun nanti apabila kurang paham mungkin bisa chat langsung Pak Eka ya. Ya, siap. Iya. Bapak Ibu ada yang bertanya? Sepertinya sudah paham Pak Eka, pemaparannya sangat jelas, tidak ada yang bertanya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, baik. Saya tutup. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Eka. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.